Pernahkah kamu mencoba sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang baik, lalu menyadari betapa cepatnya kamu gagal? Semakin keras kita berusaha menjadi benar, semakin terlihat jelas kelemahan hati kita. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa kesadaran ini bukan untuk menghancurkan kita. Justru ini menuntun kita kepada sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu kebenaran yang bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Kristus. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran. Amsal memanggil orang berhikmat untuk mengejar kebenaran. Namun tidak ada yang benar-benar memahami betapa berdosanya kita sampai kita benar-benar mencoba untuk hidup benar. Siapapun yang merasa dirinya benar dari dirinya sendiri belum mengerti apa itu kebenaran sejati. Tetapi panggilan itu tetap ada. Lapar dan haus akan kebenaran. Apakah itu berarti mustahil? Tidak, karena kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang harus kita capai, tetapi sesuatu yang bisa diberikan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita dapat menerima kebenaran yang berasal dari Allah sendiri, kebenaran yang sempurna dan tidak kita peroleh lewat usaha, melainkan diterima melalui iman. Ini kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 22 dan Filipi pasal 3 ayat 9. Ini bukan kebenaran yang kita hasilkan. Ini adalah kebenaran yang kita terima. Dan bagaimana hal itu mungkin? Karena di kayu salib, Yesus berseru, "Aku haus." Kita membacanya dalam Yohanes pasal 19 ayat 28. Yesus memasuki kehausan terdalam supaya kita dipenuhi. Dia diperlakukan seperti orang berdosa seharusnya diperlakukan, supaya kita menerima sambutan dan kehormatan yang hanya pantas diterima oleh orang benar. Inilah yang dinyatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ketika aku menyadari bahwa di dalam Yesus aku sudah diterima, sudah dikasihi, sudah disambut dalam anugerah Allah, hatiku berubah. Aku tidak lagi taat kepada Tuhan hanya karena harus, atau supaya aku mendapatkan sesuatu darinya. Aku mulai taat karena aku ingin. Karena aku mengasihinya. Karena aku ingin mengenal dia lebih dalam. Karena aku ingin menyerupai dia yang menyelamatkanku dengan cuma-cuma. Inilah kebenaran yang memberi sukacita, bukan beban. Inilah kebenaran yang membebaskan, bukan menekan. Inilah hidup di dalam anugerah. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernahkah kamu mengalami perubahan dari menaati Tuhan karena terpaksa menjadi menaati Tuhan karena kasih dan kerinduan akan Dia? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengakui bahwa dulu kami melayanimu hanya karena kewajiban, dan kemudian kami hidup untuk diri sendiri. Kedua jalan itu membuat hati kami kering. Tetapi sekarang, meski masih kecil dan bertahap, kami mulai belajar melayanimu karena kasih dan syukur atas keselamatan yang Engkau beri secara cuma-cuma. Ketaatan seperti ini memberi hidup, bukan kelelahan. Tumbuhkanlah kerinduan ini dalam hati kami. Ajari kami berjalan dalam kebenaran yang bersumber dari anugerah. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.